Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa kumpul di tempat ini bersama, menyaksikan akad nikah yang akan dilangsungkan. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses dalam hidup, bukan yang paling tinggi jabatan, tapi Allah hendak menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Engkau pun datang ke tempat ini untuk menyempurnakan agama. Yang kita tahu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu imra'atan salihah, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah istri yang salihah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqillah fi syatril baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Faisal Amin Zakin hafizakallah, mertuamu Hisham atau calon mertuamu memilihmu untuk menjadi menantunya karena dia berharap engkau dapat menjadi yang terbaik untuk Salsabila. Doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang ayah dan bunda, amal-amal soleh yang dikerjakan oleh ayah dan bunda, harapannya anaknya hidup berbahagia. Dan pilihan itu jatuh kepada dirimu. Kalau tadi kita mendengar ayat-ayat yang dibacakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kalau Allah itu esa, tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita wajib mengabdi kepada Allah saja, Allah ciptakan pasangan hidup kita dari kita sendiri. Salsabila yang kau nikahi tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Hari-hari akan menyingkap kekurangan Salsabila. Mungkin selama ini engkau berpandangan bahwa Salsabila adalah wanita yang sempurna. Tidak. Semua memiliki kekurangan. Tapi di kekurangan itu ada sesuatu yang menyempurnakan diri. Engkau tidak akan mampu hidup tanpa ada wanita yang mendampingi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menjelaskan kebengkokan wanita, idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan dia, maka dia akan patah. Engkau akan menceraikan Salsabila. Dan kalau kita melihat antrian yang begitu panjangnya di pengadilan agama, semua mengajukan perceraian. Apa masalahnya sebenarnya? Karena banyak yang menikah tanpa persiapan. Engkau meminang Salsabila tidak dengan ijazah kuliah pernikahan,
Karena memang nggak ada kuliah pernikahan. Orang mau bekerja di mana-mana perlu ijazah yang sesuai dengan spesialisasi dia, baru dia diterima. Tapi karena diperintahkan para orang tua untuk menikahkan putri, maka ketahuilah bahwa salsabila ini bengkok. Terus bagaimana menghadapi kebengkokannya? Kata Nabi SAW, fastamti wa fi hinnal iwaj. Hendaklah engkau bersenang-senang dengan perempuan itu, tapi engkau harus sadar dia perempuan yang baik. Engkau berusaha menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada usaha dari seorang suami untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Allah yang menjadikannya. Iya. Engkau harus tahu Nabi pernah menikah dengan seorang wanita yang benci dan tidak suka dengan Rasulullah. Sofia binti Huyai bin Akhtar. Bagaimana sakit hatinya Sofia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya terbunuh ketika peperangan itu. Umatnya juga seperti itu. Keluarganya, suaminya juga terbunuh. Kemudian dia dinikahin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau dapat melakukan itu insyaallah. Kemudian Faisal, kalau engkau orang yang baik di pandangan teman-teman, di pandangan orang tuamu, di pandangan kerabatmu, ketahuilah bahwa orang yang baik adalah orang yang paling baik sama keluarga, orang yang paling baik sama istri. Istri ini orang lain datang ke rumah kita, kita hargain dia, kita hormatin dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, bukan sama sahib. Banyak di antara kita yang begitu peduli sama kawan-kawan. Dia sudah menikah malam hari ke tempat sahibnya, ke tempat fulan. Dia punya kumpulan main futsal, dia punya kumpulan mungkin mendaki ke gunung. Dia lupa dengan istri. Di pandangan sahib-sahibnya fulan, Masya Allah, nggak ada orang kayak fulan. Tapi jangan sampai istrimu mengatakan, lah itu hanya katanya orang. Aku yang tahu sama suami. Orang yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi SAW, aku orang yang terbaik buat keluargaku. Faisal bisa buka pintu rumah Nabi SAW. Faisal bisa masuk ke dalam. Lihat bagaimana Nabi SAW di ruang tamunya. Bagaimana beliau di tempat dapurnya. Bagaimana beliau di tempat tidurnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya indah. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau cari contoh nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya, apa sih yang dikerjakan Nabi SAW di rumahnya? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu bantu urusan keluarga. Beliau menjahit sandalnya sendiri, bajunya yang robek dijahit sendiri, ngambil air sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala mencuci bajunya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita laki-laki merasa sok sudah paling hebat. Beliau panglima perang, tapi kalau di rumah beliau menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'min. Janganlah seorang yang beriman itu membenci pasangannya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku salsabila yang Faisal nggak sukai, kita banyak perilaku istri kita yang kita tidak suka. Tapi seorang mukmin tidak melihat kepada kekurangan. Dia tidak seperti lalat yang hanya hinggap di tempat-tempat yang kotor, yang hanya hinggap di tempat-tempat luka. Tapi mukmin itu kannahlah, kata Nabi SAW. Mukmin itu seperti lebah yang dia datang di tempat-tempat yang indah, dia ambil madu di sana tapi dia tidak merusak. Jadi kalau engkau melihat kekurangan salsabila, lihatlah kepada kelebihannya yang hari ini bukti salsabila punya kelebihan dan engkau datang meminang dia dan hendak menikah. Adapun untuk salsabila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kedudukan seorang suami, dan ini untuk semua istri, bukan hanya untuk salsabila. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau aku memperkenankan seseorang sujud untuk orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Karena betapa besarnya hak seorang suami.
La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Perempuan tidak akan pernah menunaikan hak Tuhannya, Rabbnya, sampai dia menyempurnakan hak suami. Sebentar lagi ayahmu akan mengatakan kepada Faisal, ya Faisal, Amin bin Fuad Abdurrahman Zakin, zawajtuka wa ankahtuka. Selesai ucapan ayahmu dan Faisal mengatakan qabiltu, selesai. Ada perpindahan atau peralihan tanggung jawab. Faisal akan menjadi surgamu dan neraka. Dan buat semua wanita, Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Gak main-main. Sekarang banyak wanita yang suka teriak-teriak, yang gak taat sama suaminya. Ingat, buat salsabila, siapa sih wanita yang paling indah? Ada Miss Universe mungkin, ada Putri Indonesia, ada Ratu macam-macam. Ketahuilah, wanita yang paling indah kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Wanita terindah yang kalau dipandang menyenangkan suaminya, menyejukkan hati suaminya. Nih, ummi-ummi kalau rejalnya pulang jangan pernah ditanya dari mana. Dengar. Ditanya mau apa. Ini suami udah capek dari luar, udah tahu dari tempat kerjanya, masih ditanya dari mana. Makanya banyak suami yang lebih suka ke warung daripada ke rumah. Soalnya kalau ke warung nggak pernah ditanya dari mana, ditanya mau apa. Maka jadilah seorang wanita kalau suaminya pulang, tanyakan mau apa, Pak? Dengan penampilan yang begitu indahnya. Kalau disuruh taat dan patuh kepada suaminya, kalau suaminya sedang tidak di rumah, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suaminya. Ana doakan semoga kalian berdua masuk surga bersama. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.